Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk modul 15 yaitu review. Saya akan membahas tentang UAS Matdas tahun kemarin, yaitu tahun ajaran 2018-2019. Oke, langsung saja. Yang pertama, soalnya adalah gambarkan kurva ketinggian dari fxy sama dengan x kuadrat min 4 per y untuk k sama dengan 1. Ini ada contohnya yaitu di modul 9 halaman 9, silakan dibuka. Jadi gambarkan kurva ketinggian untuk k sama dengan 1 ya. Jadi kita lihat dulu fxy sama dengan x kuadrat min 4 per y, dimana ini kan adalah z ya. Z itu kan adalah ketinggian, berarti z sama dengan k sama dengan 1. Jadi untuk ketinggian 1, x kuadrat min 4 per y sama dengan 1. Ini adalah persamaannya untuk ketinggian 1. Bisa kita tulis x kuadrat min 4 sama dengan y, untuk y-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau y sama dengan 0, maka fungsi ini tidak akan terdefinisi. Nah, sekarang kita lihat membentuk kurva ini ya, x kuadrat min 4 sama dengan y. Berarti clue yang pertama adalah bahwa ini kurvanya adalah kurva fungsi x kuadrat, berarti kurvanya seperti ini ya. Nah, bagaimana kurvanya? Sekarang kita lihat untuk x kuadrat min 4 sama dengan y. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan min 4 ya. Berarti untuk x-nya 0, y-nya min 4 di sini. Sekarang misalnya berapa titik yang di sini? Berarti kita harus misalkan y-nya adalah 0. Misal y-nya adalah 0, berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 4, dimana x adalah plus minus 2, berarti x itu bisa plus 2 atau x min 2. Tapi 0 nya nggak masuk ya, jadi y sama dengan 0 nggak masuk, berarti seperti itu. Nah, kita hanya butuh 3 titik untuk menggambar kurva x kuadrat. Jadi bisa digambar gini. Ini adalah kurva ketinggiannya, dimana ini kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat min 4 untuk y tidak sama dengan 0. Y-nya tidak sama dengan 0. Soal selanjutnya yaitu nomor 2. Hitunglah limit berikut pada lintasan sepanjang sumbu x dan pada lintasan sepanjang sumbu y. Tentukan kesimpulannya apa. Dan ini ada di modul 9 halaman 15. Berarti yang pertama kita lihat pada lintasan sepanjang sumbu x. Berarti pada lintasan sepanjang sumbu x, y-nya sama dengan 0, x-nya lebih dari 0. Silahkan lihat lagi di modul 9. Jadi limitnya adalah limit x mendekati 0 plus, karena ini x-nya lebih dari 0. Untuk persamaan ini ya, 5x kuadrat min 3y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, kita tulis lagi limit x 0 plus, dimana y-nya adalah 0. Berarti kita masukin min 3 0 kuadrat per x kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan x mendekati 0 plus, jadinya tinggal 5x kuadrat per x kuadrat. X kuadrat kita coret, hasilnya adalah 5 untuk di lintasan sepanjang sumbu x, nilai limitnya. Nah, sekarang kita cari yang di lintasan
sepanjang sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya lebih dari 0. Jadi kita hitung limitnya adalah Y mendekati 0 plus. Nih ya, kita tulis persamaannya per X kuadrat plus Y kuadrat, dimana kita masukin X-nya sama dengan 0. Berarti 5 dikali 0 kuadrat min 3Y kuadrat per 0 kuadrat plus Y kuadrat. Hasilnya yaitu min 3Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan min 3. Nah, karena hasil limit ini berbeda, karena dari dua lintasan tersebut menghasilkan limit yang berbeda, maka limit X, Y mendekati 0,0 untuk 5X kuadrat min 3Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat itu tidak ada. Berarti nilai limitnya itu tidak ada. Nah, sekarang untuk soal nomor 3, tentukan turunan berarah dari persamaan tersebut di titik 3,1 pada arah vektor satuan ini. Dilihat di modul 10 halaman 12 ya, ada soal seperti ini. Pertama, untuk menentukan turunan berarah, kita cari dulu gradien f pada x, y, atau biasa kita tulis gini ya, dimana gradien itu adalah turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Berapa? Kita cari turunan f terhadap turunan x. Fungsinya adalah x kuadrat plus 2y kuadrat. Yang kita lihat hanyalah yang x-nya ya, karena y-nya kita anggap konstan, berarti menghasilkan 2x. Lalu turunan terhadap y, x kuadrat plus 2y kuadrat, yang kita lihat adalah yang ada y-nya, berarti di sini 4y karena x-nya kita anggap konstanta. Nah, berarti di sini 2x 4y. Terus yang kita cari adalah gradien f di titik ini ya, 3,1 adalah 3,1, berarti tinggal kita masukin x nya 3, y nya 1, sama dengan 64. Nah, terus karena u nya sudah diketahui ya, yaitu 1 per akar 2, 1 per akar 2 ini ya, maka kita tinggal cari turunan berarahnya. Turunan berarah itu adalah DUF, berarti DUF 3,1 sama dengan gradien dikali vektor satuan U, yaitu 64 nih ya, dikali U nya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2. Hasilnya adalah 6 per akar 2 ditambah 4 per akar 2 sama dengan 10 per akar 2, atau bisa kita ubah menjadi
10 akar 2 per 2, yaitu 5 akar 2 gitu ya. Nah ini kan karena U-nya sudah diketahui. Kalau misalnya U-nya belum diketahui, maka soalnya adalah yang diketahuinya titik akhirnya misalnya. Berarti harus kita cari U-nya, dimana U itu adalah vektor arah per panjang vektor. Jadi harus kita cari vektor arahnya, yaitu dari titik awal ke titik akhirnya berapa. Terus harus kita juga cari panjang vektornya kalau misalnya U-nya belum diketahui. Karena ini U-nya sudah diketahui, maka langsung kita masukkan ke rumus turunan berarah yang ini. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Tentukan persamaan bidang singgung permukaan fxy sama dengan x akar y yang menyinggung di titik 1,4,2. Yang pertama kita cek dulu apakah ini benar menyinggung titik ini. Cara ngeceknya adalah ini kan berarti z sama dengan x akar y. X akar y, dimana ini adalah x0, y0, dan z0. Berarti kita lihat z-nya 2 sama dengan x-nya 1, y-nya akar 4. Berarti 2 sama dengan 2. Berarti betul ya, titik ini menyinggung garis ini atau fungsi ini. Lalu kita lihat persamaan bidang singgung, yaitu z min z0 sama dengan kita turunin terhadap x, yaitu x min x0, ditambah kita turunin terhadap y dikali y min y0. Ini adalah persamaan bidang singgung. Jadi yang pertama kita cari ini ya, kita cari turunan terhadap x. Yaitu x akar y. Berarti ini akar y kita anggap konstan. Kita anggap konstan, sebuah konstanta. Nah, x-nya kita turunin. X diturunkan terhadap x yaitu 1. Berarti 1 dikali akar y sama dengan akar y. Lalu yang kedua kita turunin terhadap y. X akar y. X-nya konstan, yang ini kita turunin, kita tulis lagi. Berarti akarnya itu adalah y pangkat setengah. Ini kita turunkan menjadi setengah y setengah kurang 1 min setengah dikali x, karena x nya konstan. Berarti ini adalah 1/2 akar y dikali x sama dengan x/2 akar y. Dan sekarang kita masukin menyinggung ke titik 1,4,2, dimana ini adalah x0, y0, dan z0. Jadi kita masukin dulu untuk turunan terhadap x, yaitu akar y ya. Akar y kita masukin, y nya adalah 4. Akar 4 berarti 2. Terus kalau untuk terhadap y, yaitu x/2 akar y, x nya adalah 1, 2 akar 4. 1/2 kali 2, 4. Maka kita tulis persamaan bidang singgung
Z min Z0, Z0 nya 2 ya, sama dengan turunan terhadap X yaitu 2, X min X0 nya adalah 1, ditambah turunan terhadap Y nya adalah 1/4, Y min Y0, Y0 nya adalah 4. Berarti Z min 2 sama dengan 2X min 2 plus 1/4 Y min 1. Atau kita kumpulin X, Y, Z nya di sebelah kiri, berarti menjadi 2X plus 1/4 Y min Z. Yang sebelah kanannya adalah yang angka-angka, min 2 plus 2 plus 1. Berarti 2X plus 1/4 Y min Z sama dengan 1. Atau kita tulis Z sama dengan 2X plus 1/4 Y min 1. Lalu untuk nomor 5, yaitu peluang bahwa kelulusan seseorang dalam suatu ujian adalah 0,25. Berarti peluang lulus adalah 0,25, atau bisa kita tulis 1/4, merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya kelulusan seseorang dalam ujian tersebut yang dilakukan n kali dan terdistribusi binomial. Binomial ya. Hitunglah PS4 sama dengan 2. Ini ada di modul 13 halaman 15, silahkan dicari. Nah, ini kan berarti persamaan binomial ya, yang rumusnya seperti ini. Kombinasi, terus yang lulus, pangkat K, terus yang gagal, pangkat N min K. Berarti di sini kan yang dicari PS4 sama dengan 2, berarti N-nya adalah 4, K-nya adalah 2. Berarti PS4 sama dengan 2, yaitu 42, P-nya adalah 1/4, pangkat 2, 1 min 1/4, pangkat 4 min 2. Berarti ini pakai kombinasi, yaitu n faktorial per n min k faktorial per k faktorial, berarti menjadi 4 faktorial per 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial 1/4 kuadrat, 1 min 1/4 itu 3/4 per 2. Di sini berarti menjadi 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Di sini 1/4 kuadrat. Di sini 3/4 kuadrat. Nah, ini kan 2 faktorial, nanti ini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita bisa coret 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti di sini 2 bisa kita coret. 2 kali 3 itu 6. 1/4 kuadrat adalah 1/16. 3/4 kuadrat adalah 9/16. Berarti 6 dikali 9 per 16 kuadrat, 54 per 16 kali 16 yaitu 256. Ini adalah peluangnya, atau misalnya kita cari menjadi 0,21. Tapi sampai jawaban di sini juga tidak apa-apa. Nah, sekarang yang bagian B. Tentukan semua nilai ekstrim dari fxy, x pangkat 3 plus y pangkat 3 min 3xy plus 1, dan tentukan jenis titik ekstrimnya. Nah, ini bisa dilihat modul 11 halaman 8 dan 9 ya. Silahkan dicek. Jadi yang pertama kita cari adalah, kita tulis ulang ya persamaannya.
sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 3X Y plus 1. Dan fxy mempunyai turunan parsial sehingga gradiennya adalah 0,0. Silakan dilihat lagi di modul. Berarti gradien fxy sama dengan, yaitu turunannya ya, kita cari turunannya berapa, sigma f per df per dx sama dengan, kita masukin persamaannya yaitu x pangkat 3 plus y pangkat 3 min 3xy plus 1. Yang kita lihat adalah untuk yang x-nya, yang ada x-nya. Yang lainnya berarti hasilnya 0. Berarti x pangkat 3 diturunin menjadi 3x kuadrat min 3xy diturunin, 3x-nya diturunin terhadap x yaitu jadi 3 min 3y ya sisanya. Terus kita turunin terhadap y. Min 3xy plus 1. Yang kita lihat adalah yang ada y-nya. Berarti y pangkat 3 kita turunin menjadi 3y kuadrat min y kita turunin menjadi 1, berarti min 3x kali 1 min 3x. Nah, sekarang berarti bisa kita tulis di sini 3x kuadrat min 3y, yang ini 3y kuadrat min 3x, dimana ini harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis ini persamaannya, kita jadikan persamaan menjadi 3x kuadrat min 3y sama dengan 0, 3y kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, sekarang misalnya kita dari persamaan 1, berarti kita bisa tulis 3x kuadrat sama dengan 3y, atau kita tulis x kuadrat sama dengan y. Terus kita masukin ke persamaan 2, berarti 3y kuadrat kita ubah jadi x kuadrat min 3x sama dengan 0. Berarti ini adalah 3x pangkat 4 min 3x sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa pecah 3x, berarti x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan 3x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0 dan x pangkat 3 min 1 sama dengan 0. X pangkat 3 sama dengan 1, berarti x sama dengan 1. Kita dapat x-nya 0 dan x sama dengan 1. Sekarang kita tinggal substitusikan. Misalnya di persamaan 1 ya, kita substitusikan kalau x-nya 0, y-nya berapa? Berarti 3 kali 0 kuadrat sama dengan 3y. 0 sama dengan 3y, maka y sama dengan 0. Berarti untuk x 0, y-nya 0. Terus di sini kalau x sama dengan 1,
3 dikali 1 kuadrat min sama dengan 3Y. Berarti 3 sama dengan 3Y. Y sama dengan 1. Berarti 1,1. Berarti ini adalah 2 titik kritis. Yaitu 1,1 dan 0,0. Sekarang untuk menentukan jenis apanya, untuk menentukan jenis titik kritis, kita cari D dan fxx. Nah, rumus D adalah fxx dikali fyy dikurang fxy. Sekarang tadi kan fx nya udah ketemu ya, turunan terhadap x tadi kan 3x kuadrat min 3y. Berarti kita cari fxx, berarti kita turunin fungsi itu terhadap x. 3x kuadrat min 3y sama dengan, kita cari yang x nya aja, yaitu berarti 6x. Terus untuk fy tadi sudah kita dapatkan juga 3y kuadrat min 3x. Berarti fyy nya sama dengan, ini kita turunin 3y kuadrat min 3x. Kita lihat yang y nya aja, berarti jadi 6y. Terus kita lihat fxy, berarti fx kita turunin terhadap y. Ini kita turunin terhadap y. Yang kita lihat adalah yang ininya aja, min 3y kita turunkan terhadap y menjadi min 3. Nah, berarti kita bisa masukkan untuk titik kritis 0,0. Kita cari D nya. Berarti fxx kita masukin 6x dikali 6y dikurang fxy kuadratnya ini, yaitu min 3 kuadrat. Kita masukin x nya 0, y nya 0 karena titik kritis 0,0. Berarti 0 dikali 0 min 9. Nah, ini karena D kurang dari 0, maka titik 0,0 adalah titik pelana. Sekarang untuk titik kritis 1,1. D nya berarti 6x dikali 6y min 3 kuadrat. Kita masukin x nya 1, y nya 1, berarti 6 dikali 6 min 9.
berarti 36 dikurang 9. Sama dengan 27. Ini kan berarti D-nya lebih dari 0. Terus kita lihat fxx-nya, yaitu 6x. 6 dikali 1 sama dengan 6. Berarti fxx-nya lebih dari 0. Karena D lebih dari 0 dan fxx lebih dari 0, maka titik 1,1 adalah titik minimum lokal dengan nilai f-nya, yaitu kita masukin 1,1. Tadi persamaan awalnya adalah x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 3xy plus 1. Berarti kita masukin x-nya 1, y-nya 1. 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kali 1 ditambah 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 3 kurang 3 0. Berarti yang titik kritis 1,1 adalah titik minimum lokal dengan nilai f1,1-nya adalah 0. Guys, sekarang adalah soal yang terakhir, yaitu seseorang meluncurkan 3 buah anak panah untuk mengenai sasaran. Variabel acak x menyatakan banyaknya anak panah yang gagal. X adalah gagal. Dengan fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Berarti X gagal 0, peluangnya adalah 0,51. Terus gagal sekali, yaitu peluangnya 0,38. Gagal 2 kali, yaitu 0,1. Gagal 3 kali, peluangnya 0,01. Gitu ya bacanya. Nah, yang pertama adalah kita disuruh mencari variansi. Kita ingat variansi adalah kita bisa cari yang ini ya, menggunakan rumus yang ini. Berarti kita harus cari nilai harapannya dulu ya, yang ini. Nilai harapan adalah nilai rata-rata, berarti kita bisa lihat dari 0 sampai 3 untuk X dikali peluangnya. Berarti sama dengan kita 0 dikali 0,51 ditambah 1 dikali 0,38 ditambah 2 dikali 0,1 ditambah 3 kali 0,01. Hasilnya adalah, silakan ya kalian hitung, yaitu 0,61. Terus yang kita butuhkan adalah kita ganti X-nya jadi X kuadrat. Ininya sama, cuma X-nya kita ganti X kuadrat dikali peluangnya. Berarti di sini X-nya yaitu 0, 0 menjadi 0 kuadrat dikali 0,51 ditambah 1 kuadrat dikali 0,38 ditambah 2 kuadrat dikali 0,1 ditambah 3 kuadrat dikali 0,01. Silakan dihitung, hasilnya adalah 0,61.
0,87. Berarti variansi X-nya adalah ini ya, EX kuadrat berarti 0,87 dikurang EX adalah 0,61 kuadrat. Hasilnya adalah 0,4979. Sekarang yang B. Pada kejadian yang sama, jika Y menyatakan anak panah yang berhasil, berarti Y adalah yang berhasil. Tentukan fungsi kepadatan peluang Y. Berarti kita lihat Y berapa, terus peluang Y-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tabel ini, kalau misalnya gagal 0, berarti kan dia berhasil 3. Ya kan? Gagal 3 berarti dia berhasilnya 0. Berarti kita bisa tulis di sini untuk berhasilnya 0 itu sama dengan gagal 3, di mana peluang gagal 3 adalah 0,01. Ya kan? Kalau misalnya berhasil 1, berarti dia gagalnya adalah 2, ya kan? Berarti di sini 0,1. Terus kalau dia berhasil 2, berarti kan dia gagalnya hanya sekali. Berarti kita masukin yang 0,38. Kalau dia berhasil 3, berarti gagalnya 0. Berhasil 3 yaitu sama dengan peluang gagalnya 0,51. Jadi fungsi kepadatan peluang untuk yang berhasil adalah ini. Ya, sekian untuk pembahasan soal UAS tahun lalu. Semoga ini bisa jadi salah satu bahan belajar kalian untuk UAS tahun ini. Semoga sukses UASnya, semoga nilainya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.